Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anak semua, berjumpa kembali dengan Ana. Pada kesempatan kali ini Ustazah seperti biasa akan membantu kalian belajar untuk muatan pelajaran matematika. Nah, setelah kemarin di pertemuan yang sebelumnya kalian belajar tentang kemungkinan penjumlahan dan kemungkinan pengurangan, untuk hari ini kalian akan belajar tentang kemungkinan perkalian dan juga kemungkinan pembagian. Sekarang kalian siapkan dulu buku kalian untuk tema 4, subtema 3 dan juga subtema 4, yaitu pada halaman 93. Sudah disiapkan? Kalau sudah disiapkan, sekarang kita awali terlebih dahulu pembelajaran untuk hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang Ustazah akan menyampaikan tentang materi pelajaran yang ingin Ustazah sampaikan di hari ini itu apa. Yang pertama yaitu tentang kemungkinan perkalian. Yang kedua, kalian belajar membuat soal cerita yang terkait dengan kemungkinan perkalian. Kemudian yang ketiga, kalian belajar tentang kemungkinan pembagian. Kemudian kalian belajar tentang bagaimana cara membuat soal cerita yang terkait tentang kemungkinan pembagian. Itu ada 4 hal yang akan Ustazah sampaikan di hari ini. Ya, kalian ikuti dengan baik. Ya, jangan ditinggal kemana-mana, nanti tidak paham. Oke, sekarang Ustazah mulai untuk pelajaran yang pertama, yaitu kita belajar tentang kemungkinan perkalian. Lani dan ibunya ingin berkunjung ke rumah tetangga mereka. Ibu membuat kue bawang untuk dibawa. Jumlah kue bawang itu sebanyak 80 buah. Ibu meletakkan kue bawang ke dalam toples. Masing-masing toples berisi kue bawang yang sama banyak. Pertanyaan yang pertama, berapa banyaknya toples yang digunakan? Berapa isi kue bawang di masing-masing toples? Langkah pertama, kalian garis bawahi dulu pertanyaannya. Seperti ini. Banyaknya toples yang digunakan, lalu kalian salin ya, seperti itu. Kemudian pertanyaan yang kedua apa? Isi kue bawang di masing-masing toples. Kemudian disalin. Apalagi Us? Yang diketahui apa? Kue bawangnya ibu ada 80. Kemudian kalian buat seperti ini. Ya. Terus buat KM deh. KM di sini Ustazah akan membuat 2 kemungkinan, tergantung soal. Jika soal meminta 3 kemungkinan, kalian buat 3 kemungkinan. Nah, kalau di sini di soal tidak diminta untuk membuat berapa kemungkinan, tapi Ustazah akan membuat 2 kemungkinan. Ya, biar nanti kalian bisa lebih paham. Jadi KM-nya seperti ini. Setelah KM kalian buat, kita akan menjawab. Untuk soal yang pertama, Ustazah isi angka 8. Kalian boleh berbeda dengan Ustazah. Jika kalian mau isi angka 10 juga boleh, angka 4 juga boleh. Yang penting jika nanti yang sebelah kiri dengan sebelah kanan itu ketika dikalikan hasilnya harus sama, yaitu 80. Sekarang Ustazah akan mencari angka yang di sebelah kanan. Caranya bagaimana? Caranya yaitu 80 dibagi dengan 8, hasilnya yaitu 10. Kemudian soal nomor 2 Ustazah isi angka 5. Kemudian 80 Ustazah bagi dengan 5, hasilnya 16. Sekarang KC. Untuk kemungkinan yang pertama, KC-nya seperti ini. Jika toplesnya 8, maka banyaknya kue dalam toples ada 10. KC 2, jika toplesnya 5, maka banyaknya kue dalam toples ada 16. Begitu untuk kemungkinan perkalian soal yang pertama. Beralih ke soal yang kedua, Lani membantu Benny menghitung buah rambutan. Rambutan yang ada 50. Rencananya rambutan 50 tadi akan diberikan kepada tetangga. Nah, berapa banyak tetangga yang bisa diberi? Berapa buah yang akan diterima setiap tetangga? Garis bawahi dulu pertanyaannya, ini ya.
banyak tetangga yang bisa diberi, kemudian kalian bikin kolom banyak tetangga yang diberi. Kemudian pertanyaan kedua ini garis bawah, kemudian bikin seperti ini, banyaknya buah yang diterima tiap tetangga, lalu banyaknya buah rambutan semuanya. Tadi ada berapa? 50. Terus buat KM Dek seperti ini ya. Setelah KM selesai, Ustazah akan menjawab. Di soal yang pertama Ustazah isi 5. Nah, Ustazah akan mencari angka yang di sebelah angka 5. Caranya 50 dibagi dengan 5, hasilnya yaitu 10. Kemudian nomor 2 Ustazah isi 10. Kemudian 50 kita bagi dengan 10, hasilnya yaitu 5. Ya. Ini kalian harus bisa perkalian loh ya. Masih ingat perkalian ya. Pokoknya perkalian itu harus selalu dihafalkan. Ya, sampai kapanpun perkalian itu selalu digunakan. Itu ya pesan dari Ustazah. Sekarang kita ke KJ. Untuk kemungkinan yang pertama, KJ-nya seperti ini. Jika banyak tetangga yang diberi itu ada 5, maka tiap tetangga akan menerima 10 buah. KJ yang kedua, jika banyak tetangga yang diberi itu ada 10, maka tiap tetangga akan menerima 5 buah. Oke, itu untuk soal cerita kemungkinan perkalian. Sekarang kalian belajar membuat soal cerita. Di sini ada 2 kolom ya. Ustazah akan membuat 2 soal cerita. Yang pertama adalah soal cerita kemungkinan, yang kedua adalah soal cerita, tapi itu bukan soal kemungkinan. Jadi nanti kalian bandingkan tipe soal kemungkinan itu seperti apa, tipe soal kemungkinan yang itu tidak termasuk pada soal kemungkinan itu seperti apa. Ya. Soal kemungkinan seperti ini, Dek. Ada 100 buah mangga yang harus dikirim. Ibu Dayu sudah menyiapkan beberapa kotak kardus. Setiap kardus harus berisi mangga yang sama banyak. Berapa kardus yang dibutuhkan dan banyaknya buah mangga pada setiap kardus. Di sini pada soal cerita kemungkinan ada 2 pertanyaan, Dek. Mana itu? Yaitu kardus yang dibutuhkan. Itu pertanyaan pertama. Kemudian banyaknya buah mangga pada setiap kardus, itu pertanyaan yang kedua. Jadi ada 2 pertanyaan. Kalau soal yang bukan kemungkinan seperti ini, ada 100 buah mangga yang harus dikirim. Ibu Dayu sudah menyiapkan beberapa 5 kotak kardus. Setiap kardus harus berisi mangga yang sama banyak. Berapa banyaknya buah mangga pada setiap kardus? Di sini hanya ada 1 pertanyaan. Ya, beda ya soal kemungkinan dengan soal yang bukan kemungkinan. Sekarang kita ke KM. Kalau soal kemungkinan ya, itu karena yang ditanyakan 2, jadi titik-titiknya juga 2. Hasilnya tadi berapa? 100. Kalau soal yang bukan kemungkinan hanya seperti ini. Soal kemungkinan ada 2 yang nggak diketahui. Kalau soal yang bukan kemungkinan hanya ada 1. Itu ya, beda antara soal kemungkinan dengan soal yang bukan kemungkinan. Sekarang kita masuk ke materi pembagian. Ibu Udin membuat kue untuk perayaan Maulid Nabi. Peserta pengajian ada 100 anak. Berapa kue yang harus Ibu buat? Berapa buah kue yang diterima setiap anak? Garis bawahi dulu pertanyaannya. Ini, kemudian kalian salin bentuk kolom D seperti ini. Pertanyaan yang kedua apa? Kue yang diterima setiap anak, kemudian dibuat seperti ini. Lalu banyak anaknya, tadi ada berapa? Ada 100. Bikin KM seperti ini. Lalu Ustazah isi nomor 1-nya, Ustazah isi 400. Ustazah akan mencari angka di sebelahnya dengan cara seperti ini. 400 dibagi dengan 100. Kalian sudah belajar pembagian. Ustazah harapkan kalian bisa ya mencari hasil dari pembagian ini. Hasilnya berapa, Nak? Hasilnya 4. Nomor 2 Ustazah isi 300. Kemudian 300 dibagi dengan 100, hasilnya 3. Ya, untuk angkanya kalian boleh beda dengan us. Yang penting berapapun angkanya, jika dibagi hasilnya harus 100. KJ sekarang. KJ untuk soal yang pertama,
jika kue yang dibuat oleh ibu itu 400, maka tiap anak akan menerima 4 kue. KC yang kedua, jika kue yang dibuat ibu itu 300, tiap anak akan menerima 3 kue. Begitu. Soal yang berikutnya. Edo dan teman-temannya menghias kelas dengan bendera merah putih. Sekolah menyediakan bendera merah putih plastik. Jumlah kelas di sekolah Edo itu ada 12. Berapa banyaknya bendera yang dibutuhkan? Berapa jatah bendera setiap kelas? Garis bawahi pertanyaan. Ini ya, banyaknya bendera yang dibutuhkan. Kemudian bikin seperti ini. Terus jatah bendera tiap kelas. Bikin seperti ini. Kemudian jumlah kelasnya ada 12. Bikin KM ya, tadi seperti ini caranya. Nah, setelah ini kemudian Ustazah isi 24. Ya. Nah, di sini caranya seperti ini. Kemudian nih 36 dibagi dengan 12. Hasilnya yaitu 3. Sekarang kita ke KJ deh. KJ yang pertama, jadi jika benderanya ada 24, maka tiap kelas akan menerima 2 bendera. Untuk nomor 2, jika benderanya ada 36, maka tiap kelas akan menerima 3 bendera. Nah, seperti itu untuk kemungkinan pembagian. Sekarang Ustazah masuk pada soal cerita, yaitu ada 2 lagi, kalian membandingkan antara soal kemungkinan dan soal yang bukan kemungkinan, ya. Soal kemungkinan, Reni dan ibu sedang membeli pensil. Reni ingin sedekah pensil di hari ulang tahunnya. Banyaknya teman yang akan ia beri adalah 15. Berapa banyaknya pensil yang dibutuhkan dan berapa jatah pensil tiap teman? Garis bawahi lagi, ini ada berapa pertanyaan? Ini sudah Ustazah garis bawah. Satu lagi ini, ada 2 pertanyaan. Sekarang yang soal bukan kemungkinan. Reni dan ibu sedang membeli pensil. Reni ingin sedekah pensil di hari ulang tahunnya. Banyaknya teman yang akan ia beri adalah 15. Jika banyak pensil yang ada adalah 300, berapa jatah pensil tiap teman? Di sini hanya ada 1 pertanyaan. Ya. Setelah ini kita bikin KM. KM-nya seperti ini, ya. Hasilnya 15. Kemudian untuk soal bukan kemungkinan, KM-nya seperti ini. Untuk soal kemungkinan, ya. Untuk soal yang bukan kemungkinan, yang tidak diketahui hanya 1, sudah Ustazah kasih lingkaran. Kemudian untuk soal kemungkinan ada 2. Ini ya Dek, yang membedakan antara soal kemungkinan dengan soal bukan kemungkinan. Jadi kalau untuk soal kemungkinan yang ditanyakan ada 2, sedangkan untuk soal yang bukan kemungkinan yang ditanyakan hanya ada 1. Nah, begitu penjelasan Ustazah mengenai kemungkinan perkalian dan juga kemungkinan pembagian. Sekarang tugas kalian adalah mengerjakan buku BBD jilid yang keempat di halaman 97 sampai 99. Ya, Ustazah pesan dikerjakan sekarang ya Dek, jangan ditunda-tunda. Karena kalau kalian tunda-tunda, nanti tugas kalian akan semakin menumpuk, akan banyak. Ketika nanti dikumpulkan, nanti kalian akan repot sendiri ya. Oh, aku belum mengerjakan, gitu ya. Jadi segera dikerjakan. Kalau belum paham, kalian bisa bertanya kepada Ustazah. Begitu saja dari Ustazah. Yuk kita akhiri pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ustazah mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.